Jendela transfer musim dingin resmi ditutup, tanpa adanya pemain baru yang bergabung dengan Arsenal. Arteta sebelumnya menyatakan keinginannya untuk mendatangkan pemain baru di sektor depan, terutama setelah cedera serius yang dialami oleh Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Dalam konferensi pers terbaru, Arteta menyampaikan kekecewaannya terkait kegagalan klub mendatangkan pemain baru pada Januari. Kami memiliki tujuan yang jelas saat bursa transfer dibuka, yakni mencari peluang untuk memperkuat skuad kami. Dengan beberapa pemain yang cedera, kami sangat terpengaruh, tetapi pada akhirnya kami tidak berhasil mewujudkannya, kata Arteta. Kami kecewa dengan hal tersebut, tetapi kami juga sadar bahwa kami hanya ingin mendatangkan pemain yang memenuhi kriteria tertentu. Dan kami harus tetap disiplin dalam pengambilan keputusan, tambahnya. Setelah beberapa musim yang penuh ketidakstabilan akibat cedera berulang, Pedri akhirnya menemukan konsistensi dan tampil dalam performa terbaiknya. Baik dari segi fisik maupun kontribusi di lapangan, ia menjadi pemain yang sangat berpengaruh bagi Barcelona. Kinerja luar biasa Pedri menarik perhatian banyak legenda sepak bola, termasuk Zvonimir Boban, mantan bintang AC Milan dan Kroasia, yang memberikan pujian tinggi kepada gelandang Barcelona tersebut. Pedri itu luar biasa, dan dia selalu mengambil langkah berani. Saya sangat mengaguminya. Dia satu-satunya yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko di lini tengah, kata Boban dalam wawancaranya dengan Cadena. Sebagai salah satu dari 5 kapten Barcelona musim ini, Pedri memimpin tim dengan penampilan luar biasa dan kedewasaan di lapangan. Setelah tidak terlalu aktif di awal tahun, Manchester United diperkirakan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano akan sibuk merombak tim pada musim panas 2025. Beberapa target besar sudah disiapkan oleh manajemen Setan Merah. Salah satu sektor yang akan diperbaiki adalah lini serang. MU dikabarkan mengincar striker tajam milik Napoli, Victor Osimhen. Saat ini, Osimhen tengah dipinjamkan oleh Napoli ke klub Turki, Galatasaray. Untuk mendapatkan ex-striker Lille tersebut, MU perlu mengeluarkan biaya besar, karena Napoli dilaporkan mematok harga Osimhen sebesar 75 juta euro. Namun, usaha MU untuk merekrut Osimhen di musim panas 2025, kemungkinan akan mendapat pesaing kuat dari Paris Saint-Germain. Jurnalis Rudy Galetti melaporkan, bahwa PSG secara diam-diam telah membahas kemungkinan transfer Osimhen dengan Napoli, bersamaan dengan perekrutan Kvaratskhelia beberapa waktu lalu. Dengan ketidakpastian yang masih menyelimuti masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid, Xabi Alonso disebut sebagai salah satu kandidat utama untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Meskipun ia masih memiliki kontrak dengan Bayer Leverkusen hingga 2026, berbagai laporan mengindikasikan bahwa ia berpotensi mengambil alih posisi pelatih di ibu kota Spanyol. Selain itu, bintang utama Leverkusen, Florian Wirtz, juga dikabarkan berpotensi meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Namun petinggi Leverkusen, Simon Rolfes, percaya bahwa baik Alonso maupun Wirtz akan tetap bertahan bersama juara Bundesliga. Wirtz masih memiliki kontrak 2,5 tahun lagi. Keduanya memiliki kontrak di sini dan merasa sangat nyaman. Kami ingin mempertahankan mereka dalam jangka panjang, namun belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Jika sudah ada, kami pasti akan mengumumkannya, ujar Rolfes. Niko Kovac secara resmi diangkat sebagai pelatih baru Borussia Dortmund pada minggu lalu, menggantikan Nuri Sahin yang dipecat, setelah tim mengalami 4 kekalahan berturut-turut di semua kompetisi. Pertandingan pertama Kovac sebagai pelatih Dortmund akan digelar pada Sabtu ini. Kovac akan berusaha untuk melanjutkan momentum positif yang telah diraih tim sebelumnya. Bagi saya, tim ini sangat bagus, kata Kovac. Ada banyak hal yang berhubungan dengan kepercayaan diri. Kemenangan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Sebagai pemain, Anda membutuhkannya. Dan apa yang terjadi sebelumnya, tidak lagi penting. Yang terpenting adalah apa yang ada sekarang, dan yang akan datang. Kovac menambahkan, kami berada di posisi ke-11, dan kami memiliki pertandingan besar berikutnya. Kami ingin memenangkannya untuk melangkah maju. Tujuan kami adalah membawa Dortmund kembali ke posisi yang seharusnya, yaitu di papan atas. Pemain timnas Polandia, Nikola Zalewski, menyatakan bahwa bergabung dengan Inter Milan akan membawa karirnya ke level yang lebih tinggi di Liga Italia. Zalewski sendiri direkrut dari AS Roma dengan status pinjaman dan opsi pembelian sebesar 7 juta euro. Dan ia merasa ini adalah keputusan yang tepat untuk masa depannya. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam karir saya. Inter adalah salah satu klub terbaik di dunia, dan saya berharap bisa membantu rekan-rekan setim mencapai tujuan mereka. Mulai hari ini, mereka juga bagian dari saya, ujar Zalewski seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Saya masih berusia 23 tahun, jadi saya perlu terus berkembang. Tapi saya rasa, ini adalah tim yang tepat untuk itu. Staf dan pelatih sangat ingin saya bergabung, dan saya percaya mereka melihat potensi dalam diri saya. Saya berharap bisa membalas kepercayaan mereka, tambahnya.
Upaya AC Milan untuk mendapatkan Santiago Giménez menjelang ditutupnya bursa transfer musim dingin 2025 akhirnya berhasil. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang dengan Feyenoord, Rossoneri berhasil mencapai kesepakatan senilai 35 juta euro, ditambah bonus untuk Giménez. Selama bermain di San Siro, Giménez akan mengenakan nomor punggung 7, yang terakhir kali dipakai oleh legenda Ukraina, Andriy Shevchenko. Giménez mengakui bahwa pemilihan nomor tersebut juga terinspirasi oleh Shevchenko. Sebagai sosok yang religius, penyerang asal Meksiko ini juga menyebutkan bahwa nomor 7 memiliki makna dalam kitab suci, dan dianggap sebagai angka yang sempurna. Nomor 7, pertama-tama tersedia, lalu menjadi nomor Shevchenko. Dan dalam Alkitab, itu adalah angka yang sempurna. Memilihnya sangat mudah, katanya. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mendapat tekanan untuk merombak taktik timnya, agar dapat mengoptimalkan potensi Dusan Vlahovic dan Randal Kolo Muani, dalam susunan pemain utama. Beberapa media Italia, termasuk Gazzetta dello Sport, menyarankan agar kedua striker ini bisa bermain bersama dengan efektif. Kolo Muani, yang baru bergabung dari PSG pada Januari 2025, telah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan pertamanya di Liga Italia. Di sisi lain, Vlahovic lebih sering duduk di bangku cadangan, meskipun kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Kombinasi Kolo Muani dan Vlahovic dianggap bisa menjadi pesaing kuat bagi pasangan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dari Inter Milan. Media tersebut berpendapat bahwa Motta perlu mencari cara agar Kolo Muani dan Vlahovic bisa bermain berdampingan. Karena keduanya diperkirakan memiliki kualitas yang saling melengkapi dan bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Legenda Manchester United, Paul Scholes, berpendapat bahwa Arsenal seharusnya mendatangkan pemain berkualitas pada bursa transfer Januari, untuk membantu meningkatkan penampilan Martin Odegaard. Scholes mengakui bahwa Odegaard adalah pemain yang sangat berbakat. Namun ia merasa, gelandang berusia 26 tahun itu membutuhkan seorang penyerang tengah, yang dapat memberikan ruang dan peluang. Coba bayangkan, jika dia bermain bersama penyerang tengah yang sesungguhnya, kata Scholes. Martin Odegaard adalah pemain luar biasa, dia bisa memberikan bola kemana saja yang dia inginkan. Namun dia tidak memiliki sosok seperti itu di depannya. Seorang nomor 10, memerlukan pemain seperti itu di depan. Scholes menambahkan, bahwa seorang striker berkualitas seperti John Duran atau Alexander Isak, akan sangat membantu Odegaard dalam mengoptimalkan potensinya. Siapa yang tidak mengenal Atletico Madrid? Klub sepak bola asal Spanyol ini, terkenal karena semangat juangnya yang tinggi, dan gaya permainan yang tak kenal menyerah. Namun, tahukah kamu, bahwa mereka memiliki julukan yang unik, yaitu pembuat kasur, atau Los Colchoneros. Julukan ini, ternyata berasal dari desain jersey mereka pada awal abad ke-20. Garis-garis vertikal merah dan putih pada jersey Atletico Madrid, menyerupai motif dan warna kasur tradisional Spanyol. Sejak itu, julukan pembuat kasur pun melekat pada klub asal Madrid ini. Meskipun julukan tersebut sangat terkenal, Atletico Madrid juga dikenal dengan julukan lain, seperti Los Rojiblancos, yaitu merah putih, dan Los Indios, Indian. Namun, julukan pembuat kasur tetap menjadi yang paling populer, dan identik dengan klub ini. Barcelona gagal menambah pemain baru selama bursa transfer musim dingin, meskipun beberapa nama sempat dikaitkan dengan kepindahan. Satu-satunya pemain yang meninggalkan klub adalah Kapten Barca B, Unai Hernandez. Salah satu pemain muda yang juga sempat berpotensi pindah, adalah Pablo Torre. FC Porto sempat mengajukan tawaran untuk merekrut gelandang berusia 21 tahun tersebut pada hari terakhir bursa transfer, namun kesepakatan gagal tercapai karena beberapa alasan. Berdasarkan laporan dari Relevo, ada ketidaksepakatan internal di Porto, terkait perekrutan Torre. Selain masalah internal di Porto, pelatih Hansi Flick juga dilaporkan tidak mengizinkan Torre untuk hengkang. Flick tidak memberikan izin untuk Torre pergi, karena ia menganggapnya sebagai pemain yang berharga, ujar sumber yang dikutip oleh Relevo. Pada bursa transfer Januari kemarin, Douglas Luiz menjadi incaran beberapa klub besar, termasuk Manchester City dan Manchester United. Meskipun City mencoba mengajukan beberapa tawaran pinjaman kepada Juventus, semua tawaran tersebut ditolak. Menurut Tuttosport, Manchester United terus berusaha untuk mendapatkan Luiz, hingga hari terakhir pasar transfer Januari. Namun, Juventus menolak untuk mengurangi kedalaman lini tengah mereka, setelah melepas Fagioli ke Fiorentina. Juventus lebih memilih untuk fokus memperkuat lini serang dan pertahanan mereka, guna mengatasi cedera serta kekurangan alternatif untuk Dusan Vlahovic, yang menjadi striker utama mereka. Keputusan Juventus untuk menolak tawaran dari United, menunjukkan betapa pentingnya Luiz bagi rencana tim. Meskipun ada ketertarikan dari United, Bianconeri merasa mempertahankan pemain berpengalaman ini, lebih menguntungkan dalam jangka pendek. Randal Kolo Muani bergabung dengan Juventus melalui kesepakatan pinjaman dari PSG pada jendela transfer Januari.
dan sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan pertama. Juventus pun berencana untuk memperpanjang masa pinjamannya hingga 2026, dengan tambahan opsi pembelian sebesar 45 juta euro. Sebelumnya, PSG membeli striker ini dari Frankfurt dengan biaya lebih dari 90 juta euro. Biaya amortisasi Kolo Muani di PSG saat ini sekitar 65 juta euro. Dan Juventus tidak mampu mengeluarkan dana sebesar itu pada musim panas nanti, terutama karena mereka sudah merencanakan investasi sekitar 30 juta euro untuk membeli David Hanko dari Feyenoord. Dalam skenario ini, Juventus lebih cenderung untuk membeli Kolo Muani pada tahun 2026 daripada di musim panas mendatang. Strategi ini diharapkan dapat membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik. Di awal musim ini, Chelsea sebenarnya menunjukkan performa yang cukup baik, hanya kalah 2 kali di liga sebelum periode Natal. Namun setelah tahun baru, performa Chelsea merosot tajam. Dalam 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka hanya meraih 3 kemenangan. Penurunan ini membuat para penggemar mendesak klub untuk mendatangkan pemain baru. Sayangnya, Chelsea tidak memanfaatkan jendela transfer musim dingin dengan maksimal. Menurut Obi Mikel, Mark Guiu dan Nicholas Jackson memang memiliki bakat, tetapi tidak bisa dijadikan andalan sebagai pencetak gol utama. Mereka memiliki potensi, tetapi bukan striker yang bisa diandalkan untuk memenangkan pertandingan, ujarnya. Obi Mikel juga menyesalkan keputusan Chelsea yang tidak mendatangkan kiper. Jendela transfer sudah tutup, dan kami tidak membawa siapapun. Itu adalah kesalahan besar, tegasnya. Bintang muda Arsenal, Ethan Nwaneri, ternyata tidak diizinkan menggunakan ruang ganti tim senior, karena kebijakan perlindungan pemain. Pelatih Mikel Arteta menjelaskan, bahwa aturan ini diterapkan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan para pemain muda. Ethan tidak bisa berada di ruang ganti kami, itu sangat luar biasa. Dia harus berganti pakaian di tempat lain, bahkan pada hari pertandingan, kata Arteta. Meskipun hal ini mungkin terasa aneh bagi sebagian orang, Arteta menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman untuk para pemain muda. Memiliki seseorang yang dekat dengan dirinya, dan memiliki hubungan serta kepercayaan yang baik, adalah hal yang sangat beruntung, tambahnya. Manchester City telah resmi mendatangkan Nico Gonzalez dari Porto, dengan biaya sekitar 60 juta euro. Di balik transfer ini, Barcelona mengalami kerugian besar. Klub asal Katalan tersebut kehilangan potensi keuntungan jutaan euro dari penjualan Gonzalez ke City. Gonzalez yang merupakan produk Akademi Barcelona, sebelumnya dijual ke Porto pada tahun 2023, seharga 8,5 juta euro. Saat itu, Barcelona menyertakan klausul, yang memungkinkan mereka untuk membeli kembali Gonzalez dengan harga 30 juta euro, serta memperoleh 40% dari keuntungan penjualan pemain tersebut di masa depan, jika Porto menjualnya ke klub lain. Namun, Barcelona tidak memanfaatkan klausul tersebut. Sebagai gantinya, Porto membayar 3 juta euro kepada Barcelona, agar persentase keuntungan tersebut dikurangi menjadi hanya 20%. Pada bursa transfer musim dingin 2025, beredar rumor bahwa Manchester United mempertimbangkan untuk melepas Garnacho, yang sebagian besar disebabkan oleh masalah keuangan klub akibat aturan PSR. Menjual Garnacho yang berasal dari akademi, akan memberi keuntungan finansial bagi United. Meskipun ada kemungkinan transfer senilai 50 juta pounds ke Napoli atau Chelsea, pemain berusia 20 tahun itu akhirnya tetap bertahan di Old Trafford. Menurut laporan, Napoli sempat mengajukan tawaran serius kepada Manchester United untuk Garnacho, namun negosiasi gagal karena tuntutan gaji pemain yang dianggap terlalu tinggi. Kami membuat penawaran signifikan untuk Garnacho, kami sangat menginginkannya. Namun, kami tidak bisa menyetujui syarat personal dengan Alejandro, kata Mana. Dia meminta gaji besar untuk pindah pada Januari, dan kami tidak bisa memenuhi permintaan itu. Arsenal kalah 0-2 pada leg pertama semifinal Carabao Cup, melawan Newcastle di Emirates Stadium. Meskipun menurunkan tim terbaik di leg kedua di St. James Park, mereka tidak berhasil membalikkan agregat. Newcastle memimpin 1-0 di babak pertama, melalui gol Jacob Murphy. Pada babak kedua, Anthony Gordon mencetak gol kedua untuk Newcastle pada menit ke-52, membuat skor bertahan 2-0 hingga akhir pertandingan. Dengan agregat 4-0, Arsenal tersingkir. Sementara Newcastle melaju ke final dan akan bertemu dengan pemenang antara Liverpool dan Tottenham. AC Milan menang 3-1 atas AS Roma, untuk memastikan mereka lolos ke semifinal Coppa Italia. Di laga ini, Milan tampil dominan, dengan Tammy Abraham mencetak 2 gol di babak pertama. Roma memperbaiki permainan di babak kedua, dan berhasil mencetak gol balasan lewat Artem Dovbyk pada menit ke-54, memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Milan kemudian merespons dengan memasukkan Joao Felix, yang mencetak gol ketiga pada menit ke-71, menegaskan kemenangan 3-1. Dengan hasil ini, Milan melaju ke semifinal, sementara Roma tersingkir.
Real Madrid mengalahkan Leganes dengan skor 3-2 dalam pertandingan penuh drama di Copa del Rey. Madrid unggul 2-0 berkat gol Luka Modric pada menit ke-18 dan Endrick pada menit ke-25. Namun, Leganes membalas melalui penalti Juan Cras pada menit ke-39. Di babak kedua, Leganes berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dengan gol kedua dari Juan Cras pada menit ke-59. Madrid terus menekan, dan akhirnya mencetak gol kemenangan di menit ke-90, saat Brahim Diaz memberikan umpan silang yang disundul oleh Gonzalo Garcia. Kemenangan ini, membawa Madrid lolos ke semifinal Copa del Rey.